Baik, teman-teman, kita lanjutkan hari ini listening-nya di bagian terakhir ya, yaitu part C, sama metode yang saya pakai adalah latihan dan bahas. Latihan bahas, karena listening ini adalah skill atau keterampilan, maka kita harus terampil atau latih ya, teman-teman. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 3 jenis soal, yang mana dibagi menjadi 3 bagian ya. Bagian pertama atau part A itu nanti teman-teman ada short conversation, satu percakapan pendek. Jadi ada 2 orang, si A dan si B ya teman-teman, cewek cowok. Nanti si A ngomong apa dijawab sama si B, kemudian diikuti pertanyaan, dan pertanyaannya tidak ditulis di lembar soal ya. Jadi di lembar soal hanya pilihan A B C D-nya saja. Kemudian untuk part A ini paling banyak, di antara 50 soal listening, dia nomor 1 sampai nomor 30. Jadi lebih dari 50%-nya ya. Tips dari saya, teman-teman konsentrasi ya. Kemudian fokus pada pembicara kedua, walaupun jangan ketinggalan juga dengan pembicara pertama, karena kadang si pembicara kedua atau si B itu jawabnya menggunakan perumpamaan atau idiom. Oke. Kemudian be careful of distractors on the answer choices. Hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, biasanya satu kata atau 2 kata yang kita dengar di audio itu dibuat jadi pengecoh, teman-teman, di pilihan ganda. Ya, maksudnya pengecoh itu kalimatnya mengandung kata yang kita dengar, tapi kalau kita baca atau kita artikan itu nanti maknanya berbeda dengan yang eh, di audio seperti itu. Jadi malah salah. Biasanya malah jawabannya itu menggunakan kata-kata lain yang bahkan kita tidak dengar di audio, tapi maknanya sama. Jadi menggunakan paraphrase atau sinonim ya, teman-teman. Kemudian lanjut ke part B. Kemarin kita juga sudah belajar part B, long conversations atau percakapan panjang. Tetap ya, nanti ada 2 orang, teman-teman, si A dan si B, cewek cowok. Nanti si A ngomong apa, dijawab sama si B, dijawab lagi sama si A, dijawab lagi sama si B sampai percakapannya selesai. Nah, kemudian langsung diikuti 3 sampai 5 pertanyaan. Jadi umumnya 4 pertanyaan. Oke. Dan di part B ini paling sedikit ya. Jadi part B ini hanya ada 2 audio, teman-teman. Umumnya nomor 31 sampai 38. Seperti itu. Nah, tipsnya sambil mendengarkan, teman-teman sambil memahami dan mengelompokkan informasi berdasarkan pandangan setiap pembicara. Misalkan mereka ngomongin apa, nah kemudian si A itu attitude atau tone-nya bagaimana dengan yang mereka bahas, kemudian si B itu bagaimana. Ya, seperti, dan kalau misalkan ada vocab yang teman-teman nggak tahu ketika mendengarkan audionya, tinggalin aja ya, teman-teman, karena nanti bisa kita sambung-sambungkan seperti itu. Kemudian yang hari ini kita akan pelajari namanya long talks, teman-teman, yaitu yang part C, part terakhir di listening ya, yaitu monolog atau satu orang nanti yang ngomong. Jadi seperti kita mendengarkan kuliah seperti itu, tapi dalam bahasa Inggris. Ya. Dan untuk part C ini nanti nomornya adalah 39 sampai 50, yang mana ada 3 audio atau 3 percakapan ya. Satu audio nanti diikuti 3 sampai 5 pertanyaan juga, teman-teman. Umumnya 4 pertanyaan. Nah, tipsnya untuk part C ini, teman-teman dengarkan dengan seksama karena vocab-vocab yang dipakai di part C ini murni akademik, teman-teman. Oke. Dan misalkan teman-teman nanti nggak tahu artinya, ya sudah, tinggalin aja. Nanti akan tahu dari konteks. Jadi si kata itu disebutkan ketika si pembicara itu mengungkit-ungkit apanya, misalnya seperti, nah itu bisa nanti kita hubungkan dengan pilihan A B C D seperti itu. Nah, kemudian understand the flow of the talks. Nah, jadi pahami alur pembicaraannya. Jadi teman-teman sambil mendengarkan, sambil di awal dia bilang gini, kemudian selanjutnya pasti nyambung dengan di awal, selanjutnya pasti nyambung lagi dengan sebelumnya, dan seterusnya. Jadi ikuti aja alurnya ya, teman-teman, supaya nanti menjawabnya lebih enak seperti itu, daripada kita mengingat-ingat. Kalau mengingat-ingat, trust me, nggak akan ingat semua ya, teman-teman, karena mereka nanti ngomongnya banyak. Tapi kalau dipahami pasti teman-teman ingat seperti itu. Nah, sebelum kita ke latihan, sebelum kita praktek, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman. Kalau nggak ada, seperti biasa, jadi nanti teman-teman kirim 4 jawaban ketika sudah terjawab keempat-empatnya. Kemudian dicoba dulu, jangan, nggak usah takut salah ya, kita belajar, teman-teman. Baik, silahkan, ronde 1 dimulai ya. Now we will begin part C with the first talk. Questions 39 through 42.
Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat teman-teman sedapatnya dulu. Nanti kita bahas ya, silahkan. Baik, ada jawaban CDBA, ada juga CDCA. Alright, let's do it together. Kita dengarkan dulu dengan audionya supaya, kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas ya. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Oke, itu tadi teman-teman percakapannya ya. Jadi itu tadi adalah a talk by a tour guide in the Everglades National Park atau sebuah perbincangan dari seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades. Nah, dia tadi bilang hari ini kita akan melakukan perjalanan di atas tram melalui bagian dari Taman Nasional Everglades.
kemungkinan besar nanti kita akan melihat sejumlah buaya-buaya yang berjemur di bawah matahari di tepi air atau menjulurkan kepala mereka dari bawah air. Tentunya kita tidak akan turun atau meninggalkan tram kapanpun sampai kita meninggalkan area tersebut, karena bahaya yang post oleh para buaya itu, atau bahaya yang bisa dilakukan oleh para buaya itu. Ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan mengeluarkan air mata buaya. Ini menjadi biasanya sudah biasa kita mengatakan kalau seseorang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Buaya selalu kelihatan memiliki air mata di mata mereka, namun mereka itu sebenarnya tidak sedang nangis karena kesedihan atau bahkan pura-pura sedih. Namun seekor buaya menggunakan selaput air matanya untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Seekor buaya tidak berkeringat seperti halnya manusia dan tetap harus menyingkirkan atau membuang kadar garam yang berlebihan melalui matanya. Jadi, jika kalian melihat seekor buaya menangis, jangan mengira kalau buaya itu lagi sedih. Dia sebenarnya lagi berkeringat melalui matanya. Coba lihat di sebelah sana di kanan, ada 2 buaya besar di tepi air, tepat setelah pohon-pohon yang tumbang itu. Kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram, tapi kalian tidak boleh meninggalkan tram untuk mendekat. Nah, kita cek, teman-teman. Number 39 ya. Number 39. Where does this talk take place? Oke, di manakah pembicaraan tadi terjadi? Nah, tadi berkali-kali tour guide-nya bilang this tram, atau dia tadi juga bilang we're going to to have a tram tour, kalau nggak salah di awal. Intinya kita akan melakukan perjalanan di atas tram seperti itu. Berarti mereka tadi di atas tram ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie on a tram. Oke, tram itu adalah sejenis kendaraan kayak bis atau kereta yang tepinya atau jendelanya itu terbuka, teman-teman. Ya. Nah, kalau di tempat saya itu namanya kereta kelinci atau odong-odong. Kalau di Bali dulu tahun 2000 sekian itu ada di sekitar Pantai Kuta, itu namanya adalah komotra, sejenis bis kecil tapi nggak ada jendelanya, jadi terbuka seperti itu untuk wisata. Ya, bahasa Inggrisnya adalah tram, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Okay, what does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Jadi apa ungkapan mengeluarkan air mata buaya maksudnya ketika dipakai untuk manusia, untuk mendeskripsikan manusia. Nah, tadi dijelaskan, it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi, sudah biasa kita mengatakan seseorang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alfa maksudnya mereka memiliki air mata yang banyak. Bukan. Yang bravo maksudnya mereka suka berenang. Juga bukan ya, teman-teman. Kalau yang Charlie maksudnya mereka terlihat seperti buaya. Beda ya, teman-teman, kita sama buaya kelihatannya atau wujudnya. Charlie bukan. Kalau yang Delta berarti atau maksudnya mereka itu pura-pura sedih. Nah, ketemu jawabannya adalah Delta. Oke. Next, number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Oke, jadi kenapa para buaya itu memiliki air mata di mata mereka? Nah, air mata tadi dijelaskan buaya itu perlu mengeluarkan kadar garam yang berlebihan dari tubuhnya, ya teman-teman, atau berkeringat seperti itu. Mari kita cek ABCD. Yang alpha, they are sad, mereka sedih, bukan ya. Yang bravo, mereka menghangatkan diri, bukan juga. Kalau yang Charlie, they're getting rid of salt, mereka menyingkirkan kadar garam. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, next, number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, what does the tour guide recommend? Apa yang tour guide-nya itu
rekomendasikan atau sarankan di akhir-akhir tadi ya. Nah, si tour guide-nya tadi memberikan saran ketika setelah memberitahu ada buaya. Jadi dia bilang, you can get out your cameras and take picture from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Jadi kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram, tapi kalian nggak boleh turun untuk mendekat. Seperti itu. Kita cek ABCD ya. Yang alpha taking photographs, mengambil foto atau mengambil gambar. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya untuk listening yang part C di ronde pertama. Sebelum kita ke ronde kedua, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjutkan ke audio kedua. Dicoba dulu ya, teman-teman. Jangan takut salah. Silakan. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, teman-teman, silakan jawabannya yang sudah nemu boleh dikirim di chat. Nanti kita bahas bersama ya, silakan. Baik, ada jawaban C, B, C, D, ada juga C, C, A, D. Baik, mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu audionya supaya mudah untuk dibahas nanti ya. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century
were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah kuliah oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi beliau bilang, silakan duduk semuanya karena saya ingin memulai kuliah hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk transportasi dari abad ke-19 yang berbeda dan elegan. Namanya clipper ship. Clipper ships dari abad ke-19 merupakan kapal-kapal pengarung lautan yang memiliki banyak layar dan besar yang didesain untuk kecepatan tinggi. Mereka diberi nama clipper ship karena fakta bahwa mereka clip along at such velocity itu artinya bergerak pada kecepatan tinggi, ya teman-teman. Clipper ships itu dibuat dengan sejumlah layar supaya memaksimalkan kecepatan mereka. Mereka biasanya memiliki 6-8 layar di setiap tiang kapalnya. Dan kapal-kapal pada waktu itu umumnya memiliki 3-4 tiang kapal. Kecepatan yang mereka bisa raih itu sangatlah cepat pada eranya. Clipper ship itu bisa sebagai contoh menyelesaikan tugas perjalanan yang menakjubkan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Clipper ship pertama kali dipakai di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Mereka dimaksudkan awal mulanya itu untuk melakukan perjalanan dari New York mengitari ujung Amerika Selatan dan berlanjut menuju Cina untuk mengangkut teh menuju Amerika Serikat. Ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, clipper ships kemudian dipakai atau dialihfungsikan untuk mengangkut sejumlah besar penambang emas dan sejumlah besar persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Bersamaan dengan kesuksesan clipper ships-nya Amerika, Inggris memulai armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. Itu saja yang hari ini perlu saya sampaikan. Jangan lupa ada tugas tertulis yang terakhir dikumpulkan hari Jumat. Nah, kata dosennya tadi seperti itu ya. Kita cek number 43. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Oke, di mata kuliah apa kemungkinan kuliah ini akan diberikan? Nah, kita cek ABCD ya. Yang alpha water sports, olahraga air. Tidak ada kegiatan olahraga air ya, teman-teman, atau kompetisi dan sebagainya nggak ada. Berarti alpha bukan. Yang bravo fisika. Nah, sama sekali nggak ada hukum fisika atau teori mengenai fisika atau teorisnya atau apa namanya yang membuat teorinya nggak ada ya, teman-teman. Dan memang bukan ngomongin fisika, tapi ngomongin transportasi. Bravo bukan. Yang Charlie American History, sejarah Amerika, kemungkinan Charlie bisa karena tadi beberapa dijelaskan
penggunaan clipper ships awal mulanya ya, sejarahnya di Amerika di abad ke-19 tadi. Kemungkinan Charlie bisa, kita cek dulu yang delta. Yang delta psychology, yaitu psikologi ya. Bukan karena bukan ngomongin tentang psikis, dan kapal nggak punya psikis ya teman-teman, nggak punya mental. Berarti fix jawabannya yang Charlie tadi. Okay, next, number 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Oke, apa makna dari ungkapan to clip along yang sama di antara ABCD ini ya? Nah, tadi to clip along itu disebutkan ketika si pembicara atau dosennya tadi bilang they were given the name clipper ship in reference to the fact that they clip along at such fast rate of speed. Jadi mereka diberi nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu bergerak pada kecepatan tinggi. Nah, clip along itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Atau kalau teman-teman nggak tahu artinya, to clip along tadi itu diungkit-ungkit atau disebutkan ketika si pembicara itu mengungkit-ungkit kecepatannya dia. Jadi kapal itu bisa bergerak dengan cepat dan seterusnya itu tadi. Kita cek aja ABCD yang menyebutkan kata cepat. Dan ABCD yang menyebutkan kata cepat itu cuma satu, yaitu pilihan Bravo ya, teman-teman. Dan memang to clip along itu artinya adalah bergerak dengan cepat. Jadi jawabannya yang Bravo. Oke, lanjut lagi ke number 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Oke, itu tadi ya. Jadi kegunaan pertama kali dari clipper ships di Amerika Serikat itu sebagai apa? Nah, tadi ada dua kegunaan clipper ships di Amerika Serikat yang disebutkan ya. Yang pertama di tahun 1840-an, clipper ship itu pertama kali originally intended to make a trip tadi ya. Jadi untuk melakukan perjalanan dari dari mana tadi? Dari New York kalau nggak salah ya. Dari New York mengitari ujung Amerika Selatan, kemudian menuju Cina untuk mengangkut teh menuju Amerika. Jadi untuk membawa teh ke Amerika seperti itu. Jadi itu tujuan pertama. Kemudian di tahun 1848 tadi emas ditemukan di California ya teman-teman. Kemudian dialihfungsikan tadi. Oke, nah yang di sini yang ditanyakan adalah kegunaan pertama, berarti untuk mengangkut teh tadi ya. Berarti jawaban nomor 45 adalah yang alfa. Untuk membawa teh dari Cina menuju Amerika. Seperti itu. Okay, next, number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, apa yang profesornya tadi ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswanya? Ya, nah di akhir tadi dia bilang, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Seperti itu. Kita cek ABCD, yang alpha reading assignment tugas membaca, bukan ya. Yang Bravo kuis di hari Jumat, bukan kuis, tapi PR tertulis. Bravo bukan. Yang Charlie sebuah tugas penelitian untuk akhir semester, itu juga bukan. Kalau yang Delta, some written homework, PR tertulis. Nah, ketemu teman-teman, jawabannya adalah yang Delta. Oke. Nah, dari ronde 2 tadi atau audio yang kedua tadi, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke audio terakhir, teman-teman, silakan. Mau tanya, Boleh, berarti silakan. Ya. kalau misal di penjelasan tadi itu ada tahun-tahun gitu, kita perlu ingat-ingat nggak sih? Nah, yang saya kembalikan di awal tadi, teman-teman nggak perlu inget-inget ya, teman-teman. Terutama gini, saya dulu juga pernah yang tahun sama nama orang itu yang memang paling susah, teman-teman. Dan saya dulu waktu awal-awal tahun berapa itu, kalau nggak salah 2019-an, teman-teman. Saya mencoba mengingat-ingat, tapi trust me, nggak akan bisa ya, teman-teman. Bukan nggak akan bisa sih sebenarnya, kalau teman-teman udah dapat instingnya, akan hafal sendiri. Jadi dipahami aja, ikuti alurnya aja, teman-teman. Oke. Ya itu tadi. Jadi saran saya nggak usah diingat-ingat, ya, teman. Terutama tahun-tahun itu bukan nggak akan ditanyakan, tapi jarang sekali pertanyaan yang menanyakan penjumlahan tahun misalnya, kayak gitu. Misalkan disebutkan umur sekian, nah terus tahun lahirnya di sini, nah terus ditanyain tahun berapa dia melakukan A misalnya.
Nah, kita menambah-nambahkan nggak ada soal seperti itu di listening, teman-teman. Kalau di reading ada ya, tapi kalau di listening nggak ada setahu saya. Jadi, trust me, teman-teman nggak perlu mengingat-ingat terutama tahun, ya, teman-teman, daripada nanti malah hilang informasi yang lain. Seperti itu, berarti. Jadi, Oke, siap. oke, jadi Nah, kalau dipahami lokasi, lokasi. Nah, setting untuk tempat itu eh, ada yang menanyakan, tapi sebenarnya bukan lokasi di readingnya ya, teman-teman. Biasanya sorry, kok di reading, di listening. Jadi lokasi di listening, maksud saya di audionya. Seperti kalau di reading biasanya bukan lokasi di readingnya, tapi biasanya kita disuruh menginfer. Menginfer itu menebak, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi kita belum di reading, tenang aja, nanti kita ke reading. Ya, oke, kalau di siap. Oke. Tapi kalau di listening, saran saya nggak perlu diingat-ingat, teman-teman pahami aja. Jadi sambil mendengarkan, ketika teman-teman memahami, sambil menjawab, nanti enak banget. Tanpa mengingat pun teman-teman akan ingat. Seperti itu. Oke, thank you. Siap. Alright. Nah, mungkin ini teman-teman yang perlu teman-teman ingat, ini bukan ingat sih, tetap dipahami teman-teman, itu adalah urutan. Ya, saya masih ingat terakhir kali tes itu ada apa namanya? Neurologi, teman-teman. Jadi ngomongin tentang memori, tentang kemampuan otak kita pokoknya bagaimana ingatan itu diproses di otak kita, kayak gitu. Nah, itu ada 4 tahapan. Ada saya lupa, pokoknya yang pertama itu ada namanya recognition, ya. Nah, itu jawabannya karena pertanyaannya itu ditanyakan tahap pertamanya dari itu apa? Dari memproses ingatan di otak kita itu apa? Nah, jawabannya adalah recognition, seperti itu. Nah, saya ingatnya di situ. Jadi kalau ada urutan, teman-teman ingat-ingat ya. Kalau ada urutan. Tapi kalau bisa dipahami aja. Jadi secara memahami pasti kita bisa ngurutkan kok. Seperti itu. But that's good question. Nah, mungkin teman-teman dapat maksud saya ketika nanti teman-teman banyak latihan dan nemukan soal seperti itu. Misalkan nemukan tahun, nemukan tempat, nemukan urutan. Seperti itu, teman-teman. Jadi tetap saran saya teman-teman banyakin latihan ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh japri saya seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Nggak ada ya teman-teman. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke audio terakhir. Silakan dicoba dulu, konsentrasi ya teman-teman, silakan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work?
Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Kemudian kita bahas bersama ya, silakan. Oke, ada jawaban ACDC, ACBC juga. Oke, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu audionya supaya mudah untuk kita bahas nanti. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah perbincangan dari seorang pelatih drama kepada sekelompok aktornya ya. Nah, tadi dia bilang, saya mengerti bahwa beberapa dari kalian pasti sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian mengetahui atau memahami bahwa yang kalian alami ini wajar, perasaan yang wajar. Kalian akan berada di panggung di depan banyak orang nanti malam, dan normal kalau kalian merasakan gugup. Saya ingin membantu kalian memahami perasaan-perasaan tersebut dan tidak akan membiarkan perasaan tersebut mengganggu pertunjukan kalian. Yang kalian sedang alami disebut dengan demam panggung. Demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan audiens. Demam panggung itu tidak hanya dialami oleh aktor dan aktris saja. Dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, teacher, siapapun yang tampil di depan banyak orang. Demam panggung itu terjadi sebelum sebuah pertunjukan ketika seorang performer khawatir akan terlihat konyol di depan banyak orang. Tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian agak
tegang, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian seperti ada kupu-kupunya di dalamnya, dan jika kalian berpikir terus-terusan mengenai betapa buruknya nanti pertunjukan kalian, disitulah kalian merasa atau mendapatkan demam panggung. Untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan antara reaksi fisiknya dan pikiran-pikiran negatifnya. Untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti tarik nafas yang dalam, kemudian regangkan otot, atau bahkan hanya tertawa-tawa untuk meredakan beberapa tekanan. Untuk melawan pikiran-pikiran negatif, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang kalian perlu lakukan, bukan pada apa yang orang lain nanti akan pikirkan. Itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 nanti, karena pertunjukannya mulainya jam 8. Ingat-ingat saja, jika kalian mulai merasa gugup, cobalah tarik nafas yang dalam dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang akan kalian berikan. Sampai jumpa nanti malam. Oke, kita cek number 47. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Oke, who would probably not experience stage fright in their work? Siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung di dalam pekerjaan mereka? Nah, tadi dijelaskan sama si coach-nya kalau demam panggung bisa dialami siapa saja yang tampil di depan banyak orang. Jadi bukan cuma aktor sama aktris saja, musisi, atlet, sama guru itu tadi disebutkan sebagai contohnya, ya. Nah, pertanyaannya di sini yang tidak mengalami demam panggung, berarti yang kerjanya tidak di depan banyak orang, teman-teman. Oke, kita cek yang alpha writers, penulis. Nah, kemungkinan alpha bisa karena penulis tidak harus dilihat orang ya kerjanya. Kalau yang bravo aktor, nah kalau aktor memang harus dilihat orang karena disitulah play atau drama itu dinikmati ya. Berarti bravo bukan. Charlie atlet sama yang delta musisi tadi juga disebutkan sebagai contoh-contoh yang bisa mengalami demam panggung. Berarti jawaban satu-satunya hanya yang alpha. Berarti 47 alpha ya, teman-teman. Next, number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Baik, reaksi fisik apa yang orang dengan demam panggung miliki? Nah, tadi ada beberapa yang disebutkan ya. Mari kita cek ABCD. Yang alfa, dia akan melihat kupu-kupu. Nah, kupu-kupu tadi disebutkan bukan maksudnya dilihat ya, teman-teman. Tadi disebutkan if your stomach has butterfly in it. Jadi, jika kayak ada kupu-kupu di perut kalian, maksudnya kayak nggak nyaman. Nah, gugup itu perumpamaannya adalah your stomach has butterflies. Nah, itu adalah idiom atau perumpamaan kalau kita gugup ya teman-teman. Berarti alfa bukan, karena bukan melihat kupu-kupu, nggak nyambung. Kalau yang bravo, dia akan mematahkan satu kakinya. Itu juga bukan, nggak disebutkan dan terlalu ekstrim juga nggak mungkin. Kalau yang Charlie, dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie teman-teman. Tadi disebutkan if your knees are shaking, jadi jika lutut kalian gemeteran seperti itu, berarti jawabannya Charlie ya. Next, number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Baik, how can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Bagaimana seseorang bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, tadi kalau yang untuk melawan pikiran negatif itu hanya satu. Jadi si coach itu bilang kalau jadi untuk melawan negative thoughts-nya, you can force yourself to focus on what you have to do rather than what other people are going to think. Nah, jadi kalau diartikan kalian harus berfokus pada apa yang perlu kalian lakukan, bukan pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa dengan melototi audiennya. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang bravo dengan nafas terengah-engah. Nah, tadi nafas disebutkan tapi menggunakan deep, bukan menggunakan shallow. Deep itu dalam, nafas yang dalam, maksudnya tarik nafas yang dalam ya. Kalau shallow itu artinya dangkal, teman-teman. Tapi di sini maksudnya breathing shallow itu nafas terengah-engah.
Nah, bukannya meredakan demam panggung, malah kelihatan gugup. Nanti diketawain sama penontonnya. Bravo bukan, karena tidak membantu. Yang Charlie dengan cara memikirkan hasil-hasil negatif yang kemungkinan nanti akan terjadi. Bukannya malah memperburuk kalau yang Charlie pastinya. Kalau yang Delta by focusing on what needs to be done, dengan berfokus pada apa yang perlu dilakukan. Nah, ketemu jawabannya adalah Delta ya, teman-teman. Terakhir number 50. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, jadi kapan para aktornya itu harus tiba di teater. Nah, tadi si coach-nya ngajak ketemuan lagi ya. Jadi di akhir tadi bilang, that's all I have to say for now. I'll see you back here at 6. Jadi itu saja yang saya perlu katakan. Saya akan menemui kalian di sini lagi jam 6. Oke, berarti ketemu nomor 50 jawabannya adalah yang Charlie ya, at 6 o'clock. Karena pertunjukannya dimulai jam 8 tadi seperti itu. Jadi ketemuan dulu jam 6 untuk gladi bersih atau sebagainya mungkin ya. Karena pertunjukannya mulai jam 8 seperti itu. Jawabannya yang ditanyakan di sini adalah jam berapa harus tiba. Ya, berarti jam 6 jawabannya Charlie. Nah, kurang lebih seperti itu untuk part C, teman-teman ya. Untuk menghafal atau mengingat-ingat ketika teman-teman sambil mendengarkan itu tidak disarankan karena saya sudah dulu mencoba teknik itu tapi yang saya rasakan sendiri menurut saya kurang efektif. Jadi saran saya teman-teman banyakin latihan, biasakan dengan mendengarkan dalam bahasa Inggris sampai teman-teman nanti jadi skill atau keterampilan. Teman-teman sambil mainan HP, sambil lihat pilihan ganda itu nanti masih bisa paham. Dan bahkan teman-teman bisa nebak kira-kira nanti soal nomor ini pasti soalnya apa. Kalau nggak apa, tentang apa. Karena biasanya di pilihan ganda ada 2 yang teman-teman dengar di audio. Yang 2 nanti yang nggak teman-teman dengar sama sekali. Biasanya seperti itu. Ya, jadi bisa ditebak antara A atau C tergantung soalnya nanti apa. Biasanya seperti itu. Tapi jika teman-teman masih awam, saran saya jangan pakai cara itu ya. Jadi ketika latihan pejamkan mata, coba dipahami alurnya. Kalau ada vocab yang nggak tahu, tinggalin aja ya, karena biasanya dijelaskan dengan kalimat setelah-setelahnya seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya tutup.